Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aditya Akmal Ardana. Saya dari mahasiswa Agroekoteknologi kelas Ganjil dengan NIM 2403016111. Di sini saya akan mempresentasikan materi milik Bapak Meditaruk Eskom MCS. Pertama, Information Resource Information System atau Sistem Manajemen Informasi. Pertama, sumber daya informasi perusahaan meliputi yang pertama spesialis informasi yang terdiri dari sistem analisis, programmers, database administrator, network spesialis, dan operation personal. Yang kedua ada perangkat keras, yang ketiga ada perangkat lunak, keempat pemakai atau user, 5 data, dan yang terakhir information. Spesialis informasi sebagian besar berada di unit jasa informasi. Sekarang ini cenderung mendistribusikan ke seluruh bagian perusahaan dalam berbagai area pemakai. Di sini ada struktur fungsional perusahaan untuk pelayanan informasi. Yang pertama ada CEO turun Manager of System Development, turun lagi ke System Analyst, dan turun lagi ke Programmers. Yang kedua Manager of System Maintenance, turun lagi ke System Analysis, dan turun lagi ke Programmer. Yang ketiga Manager of Computer Operation, turun lagi ke Operation Personnel. Keempat, Manager of System Administrator, turun lagi ke Database Administrator. Dan yang terakhir, ada Network Manager, turun lagi ke Network Specialist. Sumber daya informasi. Yang pertama, sumber daya informasi yang berada di area pemakai merupakan tanggung jawab manajer sebagai area pemakai. Sebagian besar SDI berlokasi di jasa, informasi, dan tanggung jawab CEO. Model dari sistem informasi, sumber daya informasi. Ada subsistem input yang terdiri dari sistem informasi akuntansi, riset sumber daya informasi, dan intelijen sumber daya informasi. Kemudian kedua, subsistem output yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, data dan informasi, dan yang terakhir sumber daya terintegrasi. Sebuah model untuk sumber daya informasi sistem informasi. Ini yang pertama Accounting Information System. Kedua Information Resource Subsystem. Dan yang ketiga Information Resource Intelligence Subsystem. Dia mengarah ke kanan yang mengarah database. Setelah itu dia mengarah pada hardware subsystem, software subsystem, human resource subsystem, data dan informasi subsystem, dan yang terakhir integrated resource subsystem yang mengarah kepada user atau pemakai. Subsistem riset sumber daya informasi. Yang pertama, subsistem riset biasanya digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang terdiri dari proyek-proyek riset dalam perusahaan. Yang kedua, merupakan aktivitas yang dilakukan oleh analisis sistem saat berinteraksi dengan pemakai. Subsistem intelijen, sumber daya informasi. Subsistem ini melakukan fungsi yang berhubungan dengan pengumpulan informasi dari elemen di lingkungan perusahaan yang terdiri dari pemerintah, pemasok, serikat buruh, masyarakat global, pelanggan, dan pesaing. Berikut ini adalah 6 tahap dasar untuk mencapai manajemen mutu. Yang pertama, kenali pemakaian SI. Yang kedua, tentukan kebutuhan mutu pemakai. Dan yang ketiga, buat ukuran mutu. Keempat, tentukan strategi mutu SI. Kelima, terapkan program mutu SI. Dan yang keenam, pantau kriteria mutu SI.
Mencapai manajemen kualitas dalam jasa informasi. Yang pertama, mengidentifikasi terlebih dahulu pelanggan sistem informasi yang terdiri dari komputer pengarah SIM. Kedua, penerapan sistem formal. Kedua, mendefinisikan kebutuhan kualitas pelanggan. Yang pertama ada dimensi kualitas produk dan yang kedua ada dimensi kualitas jasa. Mencapai 3, menetapkan metrik kualitas yang terdiri dari kualitas produk informasi, kedua kualitas jasa informasi, yang keempat mendefinisikan strategi kualitas SI yang terdiri dari penerimaan dan pelatihan, terus pengembangan sistem berorientasi pemakai yang terdiri dari analisa pasar, kedua analisa penerimaan produk, ketiga analisa tugas, dan keempat pengujian prototipe, dan yang terakhir pengujian sistem operasional. Kelima, menetapkan program-program kualitas SI yang terdiri dari penerapannya berbeda bagi tiap perusahaan. Dan yang terakhir, memantau kinerja kualitas SI yang terdiri dari memantau kinerja pada spesialis informasi dan unit SI. Dan yang terakhir, strategi pengurangan biaya manajemen informasi yang terdiri dari konsolidasi, downsizing yang berarti transfer berbagai aplikasi dari platform yang lebih rendah. Yang ketiga, outsourcing yang berarti mengontrak semua atau sebagian operasi pada jasa di luar perusahaan. Berikut itu adalah materi dari Bapak Meditaruk Eskom MCS. Kedua, saya akan membacakan PowerPoint yang telah saya buat. Judulnya Information Resource Information System, yang dibuat oleh saya sendiri, Aditya Akmal Ardana, dengan NIM 24030016111. Pertama-tama, pendahuluan terlebih dahulu. Information resource atau sumber daya informasi adalah sumber yang dapat dimanfaatkan untuk mengelola informasi dalam sebuah organisasi yang meliputi manusia, teknologi, analisis, data, dan proses. Sumber daya ini berfungsi untuk pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, serta pendistribusian informasi yang berkaitan dengan pembuatan keputusan dan kegiatan operasional perusahaan. Information system atau sistem informasi merupakan serangkaian komponen yang saling berinteraksi untuk pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan komunikasi informasi yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, analisis, dan kontrol dalam suatu organisasi. Kedua, saya akan menjelaskan elemen-elemen IRIS. Sumber daya informasi dan sistem informasi adalah elemen yang memainkan peran penting dalam manajemen informasi organisasi. Komponen utama termasuk spesialis, analisis, programmer, administrator, perangkat keras, komputer, server, perangkat lunak, sistem operasi, aplikasi, data yang diproses menjadi informasi, dan pengguna sistem yang memanfaatkan sistem dalam mendukung keputusan operasional dan strategis. Keamanan informasi dapat melindungi data, sedangkan teknologi seperti AI, Big Data, dan IoT dapat meningkatkan efisiensi. Analitik data mengidentifikasi tren, dan integrasi sistem memfasilitasi kolaborasi. Pengelolaan resiko TI dapat menjaga organisasi dari ancaman. Sementara, desain sistem yang ramah pengguna dapat meningkatkan produktivitas. Elemen-elemen ini menjadikan sistem informasi inti operasional dan strategi yang responsif terhadap perubahan. Setelah ini ada manfaat. Manfaat sumber daya informasi dan sistem informasi adalah meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pengambilan keputusan, dan mendukung kolaborasi antar departemen melalui sistem yang terintegrasi.
Keduanya memungkinkan otomatisasi proses analisis data untuk memahami tren dan perlindungan melalui keamanan informasi. Dengan teknologi canggih, organisasi dapat lebih cepat beradaptasi terhadap perubahan dan memberikan layanan optimal kepada pelanggan. Berikut ini adalah tujuan. Tujuan informasi resource adalah mendukung pengelolaan informasi secara efektif untuk meningkatkan efisiensi, mendukung pengambilan keputusan strategis, mempercepat proses bisnis, dan memastikan kolaborasi melalui pengolahan data yang akurat dan aman. Setelah itu ada tujuan informasi sistem adalah mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi dengan efisien untuk membantu pengambilan keputusan, meningkatkan produktivitas, mempercepat proses bisnis, dan mendukung organisasi mencapai tujuan strategisnya dengan menggunakan teknologi dan data secara optimal. Setelah ini, yang terakhir ada kesimpulan. Information resource dan information system adalah bagian yang sangat penting dalam pengelolaan informasi organisasi. Keduanya memastikan data bisa diubah menjadi informasi yang berguna, membantu pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi kerja, dan memudahkan organisasi beradaptasi dengan perubahan melalui teknologi yang aman dan terintegrasi. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun ucapan yang tidak berkenan. Mohon dimaafkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.